ゼロになったっていい。 Sang putri dengan seenaknya mencuri ciuman pertama seseorang, lalu ambruk ke dada Kylo dan tertidur. Pipi Kylo langsung memerah terang dan dia membeku di tempat seolah waktu telah berhenti. Hari sudah lewat tengah hari keesokan harinya ketika Agnes membuka matanya. Agnes terbangun dengan mabuk dan memeriksa sekelilingnya dengan mata bengkak. Tempat di mana dia membuka matanya adalah kamar tidurnya sendiri. Aduh, kepalaku. Astaga. Sakit kepalanya membuat dia merasa pusing dan mual. Bagaimana aku bisa pulang kemarin? Agnes ingat berjalan dengan penuh harap untuk menemui Kylo. Tapi dia tidak ingat apa yang terjadi setelah itu. Agnes perlahan bangkit dan menggoyangkan lonceng. Kepala pelayan istana putri segera masuk. Seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam rapi menundukkan kepalanya. Agnes bertanya, bagaimana dia bisa kembali ke istana putri semalam? Sang kepala pelayan sangat terkejut. Dia ragu-ragu, lalu menjawab pelan. Itu Sir Grey yang mengantar Anda. Beliau bilang, beliau menemukan Anda di dekat markas kesatria hitam dalam keadaan tidak sadarkan diri. Agnes membuka matanya lebar-lebar dan menatap kembali ke arah kepala pelayan. Bagaimana caranya mengantarku? Apa dia menggendongku di punggungnya? Agnes bertanya dengan tidak sabar. Kemudian kepala pelayan mengangkat tangannya dan menirukan posisi memeluk putri, lalu berkata, "Tidak, tapi begini cara beliau membawa Anda ke sini. Beliau membopong Anda dengan sangat sopan." Padahal aku dibopong idolaku seperti Tuan Putri, tapi aku malah tidak ingat. Ini kontak fisik pertamaku dengan Kylo sejak misi. Agnes tampak kecewa dan memberi isyarat agar semua orang pergi. Beberapa hari telah berlalu sejak saat itu. Ada sedikit perubahan dalam hubungan Agnes dengan Kylo. Agnes mencari Kylo dengan sungguh-sungguh. Namun entah mengapa, Agnes tidak bisa bertemu dengan Kylo. Kylo tidak pergi menjalankan misi. Dia tetap tinggal di ibu kota, menghabiskan sebagian besar waktunya di dalam bangunan-bangunan kesatria. Namun setiap kali dia pergi menemui Kylo, Kylo tidak ada di sana. Agnes yakin kalau Kylo memang sengaja menghindarinya. Agnes sudah tahu kalau Kylo membencinya, tapi setidaknya dulu Kylo masih mau menemuinya. Mungkinkah dia melakukan kesalahan saat sedang mabuk? Apa aku menyentuhnya ya? Atau apa aku mengatakan sesuatu seperti orang mesum? Agnes merasa sedih dan murung. Namun hanya karena dia tidak bisa bertemu Kylo, bukan berarti dia tidak bisa melakukan yang terbaik. Dia memiliki senjata rahasia. Beberapa hari yang lalu, sebuah drone aneh mulai terbang di atas istana kekaisaran. Itu adalah drone buatan Agnes. Awalnya, benda terbang seperti drone mengambil gambar dari langit dan bertugas menjaga kastil, tetapi ukurannya tidak sebesar ini. Setelah dia menerima izin dari kapten pengawal kekaisaran untuk merekam dan mengawasi tempat latihan, Agnes menggunakan drone ini dengan sangat bebas. Kegunaan utamanya adalah untuk kegiatan mata-mata. Tentu saja, karena alasan privasi, alat ini hanya digunakan di tempat umum seperti lapangan latihan luar ruangan. Itu adalah fancam beresolusi tinggi 4K. Kylo sedang melakukan latihan fisik bersama para anggota di pusat pelatihan luar ruangan. Victor Craven bahkan melambaikan tangannya ke arah drone, seolah-olah dia tahu drone itu sedang merekam mereka. Agnes memperbesar gambar Kylo yang sedang berlatih dengan ekspresi acuh tak acuh dalam video tersebut. Dia sedang berlatih ilmu pedang tanpa mengenakan baju. Tubuh telanjang Kylo membuat mata Agnes terbelalak. Gila, ketampanannya perlu kujadikan patung untuk kuwariskan ke anak cucuku nanti. Tapi kalau begini, apa bedanya aku dengan penggemar fanatik? Tidak, kesulitan dan kesengsaraan adalah takdir yang melekat bagi seorang penggemar yang baik. Aku tidak boleh putus asa hanya karena hal seperti ini. Sebentar lagi, hari yang jauh lebih penting daripada pesta perayaan Hari Pendirian Negara akan datang. Aku tidak boleh melewatkannya begitu saja. Benjamin Gray sedang dalam perjalanan untuk bertemu dengan teman-temannya.
Jalan itu adalah jalan yang dilewatinya hampir setiap hari. Ada sebuah salon di dekat situ, tempat teman-temannya yang gemar berjudi berkumpul. Namun kali ini teman-temannya datang terlambat. Katanya, karena mereka melihat sesuatu yang menakjubkan. Area ini merupakan pusat kota, tempat para bangsawan dan pedagang kaya berkumpul. Karena itu, iklan untuk bisnis besar yang dijalankan oleh para bangsawan akan dipasang di papan display elektronik terbesar. Hanya pengusaha besar dan seniman sukses yang bisa memasang iklan di sana. Benjamin juga memperhatikan papan iklan itu setiap kali dia melewatinya dan bermimpi untuk memasang iklan bisnisnya di sana di masa depan. Namun yang tergantung di sana adalah wajah anak yang paling dia benci. Awalnya dia mengira telah melihat sesuatu yang salah. Selamat ulang tahun. Apa-apaan itu? Kenapa foto berdebah itu terpasang di sana? Tidak hanya di sana, tapi di kafe terkenal itu juga ada. Kafe itu sangat elegan dan cantik dari luar. Katanya, para pria bangsawan juga selalu memesan tempat di sana setiap kali mereka berkencan dengan seorang gadis. Itulah mengapa tempat itu menjadi tempat yang disukai oleh wanita bangsawan. Jika Benjamin berkesempatan berkencan dengan seorang wanita bangsawan cantik di masa depan, dia pasti berencana untuk pergi ke tempat itu. Tapi, kenapa di jendela kafe itu ada gambar Kylo yang sebelumnya pernah dia lihat di papan display elektronik? Keberadaan anak haram yang kotor itu merupakan aib yang mengerikan bagi saudara-saudaranya dan juga ibunya. Perasaan malu dan terhina itu begitu besar sehingga dia tidak bisa mengangkat wajahnya. Benjamin mengingkari janjinya kepada teman-temannya dan kembali melalui jalan yang sama. Dia harus segera memberitahu ayahnya, yang belakangan ini hanya mengatakan hal-hal baik tentang Kylo. Ada seorang wanita berkerudung merah yang lewat. Seorang wanita yang mengenakan tudung merah yang menutupi seluruh tubuhnya dari kepala hingga kaki tampak berdiri di depan kafe dengan mencurigakan. Lalu dia melihat papan display elektroniknya yang menampilkan gambar besar Kylo dan mengeluarkan kameranya di depannya, lalu berselfie di depan poster Kylo. Tidak seorang pun mengenalinya sebagai putri kerajaan. Ini adalah mimpi Agnes, mimpi menjadi orang kaya raya agar bisa memperlihatkan kehebatan Kylo di depan banyak orang. Dan hari ini, Agnes berhasil mewujudkan impiannya itu.